kehadiran pejabat di lokasi bencana itu ya kita anggap aja kayak belusukan sebenarnya. Lah belusukan bawa pasukan banyak. Yang siapa itu yang bawa karung itu? Bapaknya. Kehadiran Pak Zulhas itu bukan pencitraan, Mas. Itu memang bentuk empati. Yang ngomong? Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Yang diomongin? Ketua Umumnya. Bro, Apa? ya hati agak cukup tenang sih. Jadi terkait bencana Sumatera, Oh, kenapa? Presiden kan udah kali kedua ya ke Sumatera ya. Dan itu menunjukkan keseriusan lah dari Presiden untuk menangani bencana yang menimpa saudara-saudara kita ya. Dan meskipun tidak berstatus darurat nasional, kan dengan kehadiran Presiden sampai 2 kali, itu berarti memang ada yang penanganan secara serius lah. Jadi kekuatan nasional memang dikerahkan. Selain Presiden ada beberapa pejabat lain juga yang sampai kali kedua ke sana. Ngapain mereka? Nah, jadi itu misalnya tuh utusan khusus Presiden bidang pariwisata, namanya Zita Anjani, yang merupakan putri dari Pak Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan. Oh, ini mantan Menhut ya waktu itu ya? Sempat Menhut kan? Yang dulu Menhut, Menteri Kehutanan. Nah, dia kemarin tanggal 2 itu datang lagi ke Medan untuk, dia katanya sih untuk memastikan distribusi logistik bagi masyarakat tapi di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Oh ya. Ya udahlah, percaya aja. Jadi Mbak Zita ini kali kedua juga kayaknya ya. Yang dulu sempat rame itu kan gara-gara dia nyerok Ya lumpur itu. kan dia bekerja, dia menyerok sisa-sisa lumpur di lokasi bencana. Kamu lihat itu videonya? Di Padang. Gimana tuh videonya? Kayak kaku banget. Nggak apa ya? Kayak nggak luwes gitu loh nyapunya. Kayak pas nyerok lumpur. Ya mungkin lagi capek kali. Bener, pejabat itu nggak usah kayak gitulah. Yang penting mereka itu bikin regulasi yang beres, pengawasannya beres. Ya, tapi ketika pejabat itu turun ke bawah sih oke-oke aja. Bagus-bagus juga sebenarnya. Jadi kalau zaman pemerintahan sebelum kan dikenal sama apa? Turba. Itu dulu banget berarti. Kalau istilah yang pemerintah sebelumnya tuh apa? Belusukan. Bukan. Belusukan kan itu untuk melihat, mendengar kondisi di lapangan. Oh, ada tamu. Bro, jadi kehadiran pejabat di lokasi bencana itu ya kita anggap aja kayak belusukan sebenarnya. Lah belusukan bawa pasukan banyak. Terus apa namanya? Emang misal itu aku masih ingat yang kemarin tuh. Yang siapa itu yang bawa karung itu? Bapaknya, Bapaknya. Pak Zulkifli Hasan. Oh, itu bapaknya. Iya, Oke. bawa karung. Itu kan dia pengen menunjukkan bahwa dia membantu. Ya sekalian aja satu truk panggul semuanya. Ya, nggak kuat lah, Pak. Nah makanya kalau nggak kuat nggak usah sok-sokan. Udah, yang penting di situ bantuannya udah sampai ke masyarakat. Udah nggak usah dibumbui pakai pencitraan pakai manggul beras. Nah ini. Kayak Kang Deddy gitu loh, konkret. Nah itu apa? Pak Viva Yoga, Nah, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, kan Pak Zulkifli Hasan itu Ketua Umum ya. ya. Nah itu dia memastikan kehadiran Pak Zulhas itu bukan pencitraan, Mas. Itu memang bentuk empati. Bentuk kepedulian dari Pak Zulhas ke masyarakat terdampak bencana di Kota Padang. Yang ngomong? Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Yang diomongin? Ketua Umumnya. Ya kan? Kalau kita masyarakat gampang lah nilainya. Gimana?
Kecuali yang ngomong itu pihak lain. Warga yang tanpa setting. Oh, kehadiran beliau itu sangat memberi arti. Ya. Bukan cuma pencitraan. Beliau nginep di sana, di tenda pengungsian, Dia nginep di Padang, nggak di lokasi bencana. kan mau ada pesta kawin. Kan sekalian itu ibaratnya kan untuk efisiensi waktu, efektivitas waktu kan. Jadi paginya ke bencana, terus besoknya pokoknya setelah itu ada kawinan lah anak dari politisi PAN. Jadi sekali jalan istilahnya. Kalian pencitraan. Itu Pak Viva Yoga udah bilang, bukan pencitraan Mas. Itu bentuk empati. Ya kalau empati dari misal berapa ratus rumah yang terdampak di satu desa, paranin satu-satu. Iya kan, benar. Dia paranin satu. Satu doang. Ya, satu lagi. Cuman ke Padang ya, ke Sumatera Barat tanggal 30 November. Nah itu kan Pak Zulas itu barengan itu putrinya antara lain. Jadi bapaknya itu manggul beras, saya ralat manggul karung. Nah, kita nggak tahu isinya beras apa tidak. Siapa tahu gabah, nggak tahu. Dan siapa tahu enteng. Siapa tahu. Siapa tahu habis 5 meter taruh lagi. Siapa tahu. Siapa tahu yang habis kamera mati terus nggak diapain kan nggak ada yang tahu kan. Itulah. Dan terus dia juga ada barang itu loh. Politisi PAN juga. Ferel. Ya itu Ferel. Bramasta. Itu kan publik itu nggak tahu ya kenapa kayak langsung mandang negatif gitu loh. Ya iyalah. Ini orang lagi susah, lagi kesusahan. Ditebengin pakai pencitraan. Ya jengkel lah. Emang di sana itu tempat wisata. Ya meskipun itu putusan khusus bidang wisata, Ya. pariwisata, tapi kan sana bukan tempat wisata. Jangan disikapi kayak tempat wisata, kamu kesana sambil senyum, terus sambil pencitraan, terus habis itu foto-foto. Itu nggak layak. Itu bukan untuk dirayakan bencana itu. Iya, sepakat. Dan itulah yang berusaha diyakinkan sama politisi PAN Mas Viva Yoga itu, bahwa itu tidak ada. Itu bentuk empati makanya. Meskipun habis bencana pesta kawin. Nah itu absurd. Absurd itu. Absurd. Tapi bukan sesat pikir kan? Enggak. Bukan ya. Absurd itu ya. Kalau absurd itu lebih ke tindakannya absurd. Cuman bagaimana membedakan antara seseorang itu benar berempati dan yang pencitraan? Rekam jejak lah. Oh, rekam jejak. Rekam jejak itu nggak bisa bohong. Pak Julhas dulu Ya. jadi Menhub. Yang videonya kemudian viral lagi itu. Ya. Yang waktu dia dimarahin. Kemarin Harrison Ford. Soal pembalakan liar. Ya. Tiba-tiba setelah ada bencana yang itu gara-gara pembalakan liar, ya dong. Banyak pihak yang belum bilang bukan pembalakan liar, Mas. Cuaca ekstrim. Jangan percaya sama yang percaya. itu. Jangan percaya itu. Terus gimana? Tapi kan memang benar terjadi cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu nggak akan berpengaruh ketika daya tampung daya tampung tanah terhadap air itu bagus. Nah, yang buat tanah itu bisa jadi daya tampung yang bagus bagi air, hutan, pohon-pohonan. Hutan sawit. Bukan tuh. Bukan. Bukan ya hutan tropis. Hutan tropis ya. Hutan yang macem-macem. Hutan sawit tropis. Nggak usah ada sawitnya. Itu omongan pejabat banget sih. Oh, pejabat itu ya. Ini omongan pejabat banget itu. Kayak itu dong Gubernur Sumatera Utara ya yang bilang bahwa
bencana itu karena cuaca ekstrim. Nah itu kan akhirnya, ya kasihan lah. Cuaca ekstrim kok disalahin. Hujan itu siklus natural aja, siklus Ya. alami. Ada hujan, ada kemarau, wong kita di iklim tropis, Ya. ya kan? Terus nanti habis itu ada hujan angin lah, karena ada apa jenisnya, badai apa gitu Ya, kan. ya. Itu alami aja, dan itu nggak masalah. Ketika daya dukung alamnya mendukung, daya dukung alamnya bagus. Bagus. Itu kayak yang apa? Di mana yang baru banjir juga? Mana? Yang di ASEAN, Asia Tenggara juga. Thailand. Thailand. Itu kan banjir, cuman nggak ada bonus kayu besar-besar ya. Nah, ini bonus kayu. Yang katanya lapuk. Banjir apa yang sanggup merobohkan kayu satu kawasan? Satu kawasan loh habis. Habis. Dan ini banyak kawasan kan. Satu kawasan tapi besar, meliput 3 provinsi. Nah, masuk sampai kayu-kayu gelondongan. Ya. Dan masih dibilang tuh karena lapuk lah, karena bukan pembalakan liar lah, gitu-gitu. Nah itu absurd. Absurd tuh enggak? Absurd. Nah kalau ini kan kayak Mas Bobi, Pak Bobi, Bang Bobi, siapalah ya. Jangan panggil Dek. Bukan Dek lah. Oh. Nah, itu kan dia bilang karena cuaca ekstrim. Itu berarti absurd. Absurd. Karena sebenarnya selain karena cuaca juga diperburuk Iya alamnya. alamnya. Hutannya udah hilang. Ya kalau hutannya ada, kalau misal apa namanya hujan deras, ya hujan aja nggak apa-apa. Tapi paling nggak kan apa Bobi Nasution ini yang merupakan menantu dari mantan Presiden Jokowi, dia sudah membagi-bagikan bantuan lah ya paling nggak ya Ya lumayan lah. dari helikopter. Ya meskipun dari helikopter itu juga nggak tahu itu. Orang terdampak kok disikapi kayak orang yang mereka itu nggak kepingin terdampak bencana. Nggak ada yang pengen, nggak ada yang pengen. Terus habis itu kayak orang yang aduh dikasihnya dilempar gitu, padahal itu bahan makanan. Makanan Pak. Cuman itu kata dia. Coba besok kalau misal apa namanya uji coba ya, dia mau makan piringnya lempar. Oh no. Padahal itu piring makan udah jadi lempar. Tapi itu makanya dia ada juga video rekaman yang memperlihatkan dia lagi di tengah semacam tenda pengungsian, terus dia makan makanan yang ada, nasi kering, mie instan katanya. Habis itu dia makan lagi nggak? Nah itu kita nggak tahu. Makanannya habis nggak? Ya kita kan cuma tahu dari yang di shoot sama video itu. Jangan-jangan cuma satu puluhan, satu suap. Pak Prabowo yang lahap dia memakan ikan tongkol masakan pengungsi itu. Nah, harus gitu Pak Prabowo. Cakep. Maksudnya jangan disetting-setting gitu loh. Ya. Nah, cuman Empati itu nggak bisa disetting terus kemudian ngaku bahwa aku berempati loh. Nggak bisa. Empati itu perasaan yang muncul. Jadi orang lain juga akan menangkap bahwa itu rasa empati yang benar. ya kan ketika rasa susah kita taunya ini bener loh dia merasa empati. Iya makanya nggak usah diomongin. Oh nggak usah diomongin ya? Iya. Ini adalah bentuk empati. Itu Gubernur Sumut juga jarang ngomong sih memang. Kan selain yang melempar makanan dari helikopter, itu ada juga tuh banyak tuh video yang dia kayak bagi logistik itu dari sampan itu. Yang dia dari atas sampan ya kan, terus dia di belakang sampan di tengah, terus di depannya ada orang yang membelakangi sampan sambil merekam, kanan kirinya jalan kaki petugas mendampingi sampan itu. Maksudnya apa itu? Mungkin tujuannya untuk mendokumentasi kali Mas. Kita coba positive thinking bahwa Pak Gubernur membagi-bagikan bantuan. Aku tuh nggak habis pikir. Itu lokasi bencana, nggak ada listrik. Ya. Ada video yang beredar. Berarti kan ada kamera atau setidaknya ada handphone. Iya. Mereka ngecasnya di mana? Ya berarti
Ya itu mungkin dikirim atau dia baru ngecas, terus kan naik heli ke lokasi bencana. Habis itu pulang lagi. Ya nggak tahu. Kan ngecas lagi. Oh iya masih ngecas lagi. Heeh. Iyalah, kalau di lokasi bencana dia pakai tenaga listrik yang terbatas, ya kan mending buat pengungsi kan. Iya. Artinya energi listrik yang ada itu alangkah mubazirnya kalau dibuat pencitraan gitu loh. Listrik aja sampai mubazir. Mubazir, energi listrik. Padahal mereka yang pengen ngubungin keluarga, ngabarin keluarga, para terdampak, nggak bisa gara-gara HP-nya mati, nggak ada charger. Ini bawa kamera. Apa sampai masalah sinyal ya, masalah Akses internet. akses internet, terus ketika sudah ada pengadaannya, siapa yang bayar tagihannya itu kan. Sampai ada YouTuber yang menawarkan diri, ya udah gue yang bayar. Itu sampai masyarakat yang bukan siapa-siapa. Ya. Mereka berjejaring ngirim bantuan ke sana. Ya. Salut buat apa? Harusnya para pejabat kita itu belajar gitu loh. Dari orang-orang yang berjuang tanpa pamrih untuk membantu sesama. Ya. Dan ya, salah satunya yang sudah punya nama misalnya kayak Bu Susi. Dia mengerahkan pesawatnya kan karena lokasi bencananya juga parah sehingga tinggal ada landasan-landasan yang pendek-pendek kan. Akhirnya cuma bisa yang maskapainya punya Bu Susi Air itu. Terus ada semacam teman-teman muda itu seperti Mas Ferry Irwandi, ya dia berhasil menggalang dana dengan luar biasa dalam waktu singkat, dan dia ke sana dan tidak pulang hari, dia bermalam, dia langsung ke titik yang terparah dan membagikan bantuan. Konkret. Itu bukan pencitraan itu. Bukan. Lagian ya, para pejabat itu yang disalurkan bantuan. Bantuan dari mana? Duitnya. Pemerintah, negara. Duit kas negara kan? Punya negara. Punya negara kan? Cuma mejeng muka doang kan dia? Bopong. Bawa karung. Di Sambil pundak. bawa itu sorokan pel. Kok yuk sampai hati gitu loh. Ya pembelaan diri mereka paling tinggal mengatakan bahwa itu bukan pencitraan, hanya itu. Itu adalah bentuk simpati, bentuk empati terdalam paling mulia tanpa ada kepalsuan. Sama aja bilang bahwa saya lo orang baik, keluar-keluar gitu aja. Orang baik kok ngaku. Iya. Aku lo ikhlas kok ngaku. Padahal kayak terdakwa, misalnya kita ambil contoh terdakwa di kasus korupsi juga nggak ada yang ngaku ya. Nggak ada yang ngaku. Coba mereka bilang, saya didolimi. Ujung-ujungnya absurd. Pokok hanya sedikit pejabat kita yang waras ketika ada bencana. Kang Deddy gimana? Kang Deddy Dia kan termasuk termasuk kategori yang waras. waras. Gimana warasnya? Nyalurin bantuan dia sana tanpa fafifu, tanpa fufu fafa. Tanpa fufu papa. Langsung berapa M gitu kan untuk membangun rumah. Ada pakai uang pribadi ya? Kalau nggak salah, ada pakai uang pribadi juga ya? Iya. Beliau itu keren. Dan cukup Dan pernyataannya itu pernyataan ke publik itu menenangkan. Tentram. Itu. Cuman kan dia sempat dikritik juga. Jadi kan Kang Deddy itu bertolak ke Sumatera Barat, terus ke Sibolga juga dan sampai ke Aceh. Dan kebetulan memang ada saudaranya yang sempat hilang ya, cuma udah ketemu. Ya syukurnya di Aceh. Nah dia berangkat tanggal 4 Desember. Nah, di saat bersamaan itu di Bandung Barat juga banjir. Oh no! Parah juga. Dia berangkat pas sudah bencana atau sebelum bencana? Sebelum. Nah ya udah. Ya cuman dia kan di Sumatera beberapa hari. Ya
Jadi selama beberapa hari itu daerahnya kebanjiran. Sehingga sempat dikritik, jadi ya daerahnya masih banjir. Yang penting penanganannya udah beres. Oh. Sama jajaran dia udah kader tuh. Pejabat-pejabat di mana Jawa Barat. Ya. Kalau nanti bencana gini ya, Ya. kalau bencana gini ya, itu. Dan dia memprioritaskan ini bencana yang, mohon maaf, ini yang lebih menyakitkan. Ya. Lebih menyakitkan. Korban jiwa udah nggak kehitung lagi. Ya. Dan itu kemarin sampai menghentikan sementara izin perumahan sebenarnya Kang Deddy ya. Nah itu konkret gitu loh. Konkret, ya? Konkret. Bukan fufu-fafa. Ayo absurd. Nah, ngobrolin bencana itu campur aduk antara ngenes, kasihan sama teman-teman yang di sana, sama gemes melihat keabsurdan pejabat. Campur aduk. Berarti ini sudah melampaui simulakrum ya? Absurd ini udah ya? Sudah, Oh, sudah ya? sudah. Makanya supaya jangan dibilang absurd sama sampean, aku pergi dulu. Nggak usah gumbul yang absurd-absurd gitu. Yang jelas-jelas saja.